Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Ditya Dwi Variansyah dengan NIM 242410 dari kelas Grafika Komputer A ingin menjelaskan terkait tugas grafika komputer yang baru saja Bapak berikan terkait beberapa implementasi gradien di dalam konsep matematika gradien. Baik. Untuk pertama kali ada satu soal yang memberikan perintah untuk menjelaskan konsep matematika gradien dalam grafika komputer. Jadi menurut saya ya, konsep matematika gradien dalam grafika komputer berhubungan erat dengan cara menghitung perubahan nilai yang dapat berubah perubahan warna, intensitas cahaya, atau bahkan posisi dari pixel karena biasanya ada rasterisasi, ya kan. Nah, sederhananya gradien ini menggambarkan seberapa cepat atau seberapa besar perubahan terjadi dari satu titik ke titik lain. Misalnya nih, seperti seberapa cepat warna berubah dari merah ke biru, ada perbedaan warna tuh. Nah, nanti dari sisi matematikanya, gradien dihitung sebagai turunan atau kemiringan derivatif dari fungsi dua variabel yang menunjukkan arah dan besar perubahan nilai pada bidang gambar gitu, pada bidang gambar. Kalau kita nyebutnya surface ya biasanya ya. Nah, gradien ini bisa digunakan untuk nentuin transisi warna di sebuah permukaan atau objek digital, objek yang tergambar gitulah. Nah, misalnya saat kita membuat efek gradasi langit dari warna biru ke muda, biru tua ke biru muda atau gimana gitu, kan nanti ada efek gradasi tuh, gradien beda ya. Nah, nanti komputer akan menghitung perubahan nilai warna di setiap pixel berdasarkan jarak dan arah, bisa ntar lurus atas bawah atau miring dari kanan ke kiri. Nah, prinsip yang sama juga dipakai dalam perhitungan cahaya dan bayangan, di mana gradien digunakan untuk nentuin seberapa terang atau gelap suatu bagian objek tergantung arah datangnya cahaya, seperti manipulasi gitu. Manipulasi di kehidupan nyata diimplementasikan ke objek digital gitu. Jadi konsep matematika gradien membantu komputer memahami dan mengatur perubahan secara halus nih dalam gambar digital. Seberapa halus kita, apakah warna itu bakal flat atau enggak, dan visual yang dihasilin dari perhitungan gradien bisa terlihat lebih realistis dan halus ketika warnanya emang yang kita atur tuh lebih sesuai gitu, nggak saling tabrakan. Nanti warna yang terlihat tuh akan lebih alami. Contohnya kayak di desain yang nerapin gradien gitu ya. Nah, sehingga gradien sangat punya pengaruh gede ya terhadap proses rendering, shading, dan efek pencahayaan di grafik komputer. Lanjut di bagian nomor 2 ada beberapa poin. Yang pertama ada gradient fill. Gradient fill tuh sebenarnya ya kita naruh warna ya, teknik kayak kita naruh warna aja sih sebenarnya, yang pada sebuah objek warnanya tuh berubah secara bertahap dari satu warna ke warna lain. Jadi kayak ya flat, nanti ada perubahan warna dikit. Jadi nggak hanya satu warna polos seperti merah doang nih misalnya. Kalau itu kan solid fill. Nah, tapi warnanya bisa berpindah dari warna satu ke warna lain. Misalnya dari biru muda ke biru tua di contoh yang lain tadi. Nah, terus proses perpindahan warna itu diatur berdasarkan posisi pixel di area yang diwarnai. Secara konsepnya, komputer akan menghitung nilai warna di setiap titik gunain persentase pencampuran antara dua titik, dua atau lebih warna yang sudah ditentukan gitu. Contohnya di sini saya punya warna yang seperti di logo Instagram. Gradient fill konsepnya hampir seperti ini karena datangnya dari beberapa warna yang dicampurin nanti ngebentuk gradien dari aturan posisi pixelnya. Kita ngaturnya dari posisi mana ke arah mana, nanti digabung gitu. Seolah-olah seperti digabung, ngebentuk saling satu kesatuan yang ya sekilas kalau dilihat kan halus gitu ya bentuknya gitu. Yang kedua ada linear gradient. Linear gradient nggak jauh beda seperti yang sebelumnya. Bedanya yang linear gradient ini perubahannya berjalan harus mengikuti satu arah tertentu, misal dari kiri ke kanan atau atas ke bawah atau bahkan secara diagonal. Jadi warnanya pada objek akan berubah secara halus sepanjang garis lurus yang sudah ditentuin. Secara konsep, komputer akan menghitung perubahan nilai warnanya berdasarkan jarak tiap pixel terhadap garis gradient ini, ya kan? Semakin dekat ke titik awal, warnanya makin mirip warna awal. Jadi kayak ada garis warna tuh, bukan bidang warna sih. Nanti kan ada kayak kotak tuh. Kita ngambil warna kayak ada garis, nanti kita ngambil narik. Gimana bilangnya? Kalau saya ngedit biasanya gitu sih. Oh, gitu deh. Jadi nanti kita semakin dekat dengan posisi pixel warna, semakin garis, maka dia akan makin mendekati warna itu. Jadi semakin dekat titik awal, warnanya makin mirip warna awal. Makin jauh, maka akan ada di akhir gitu. Kan ada garis warna gitu. Misalnya saya membuat sebuah persegi panjang yang kemudian saya isi dengan linear gradient dari biru ke putih dari atas bawah, maka bagian atasnya akan biru pekat dan makin bawah warnanya jadi semakin terang. Nah, contoh di sini ini ada warna kombinasi ya dari antara ini masuk ke radial juga sih nanti, tapi nggak apa-apa, ini salah satu implementasi dari linear juga. Ini dari kiri ke kanan sama atas ke bawah, langsung jadi satu. Ada radial. Nah, yang radial ini bedanya mirip-mirip seperti sebelumnya, bedanya dia seolah ngebentuk seperti lingkaran, ngeradial seperti lingkaran, nge-shape nanti ke eclipse, dia akan semakin menyempit. Selanjutnya ada solid. Nah, solid seperti yang dicontoh atas tadi, artinya solid fill ya. Kita akan isi warna sesuai satu warna aja, nggak ada warna lain, yang bersatu warna doang. Misal hitam ya hitam, merah ya merah. Kalau dari definisinya itu cara ya, yang paling dasar buat ngisi warna pada sebuah objek yang kita buat di digital atau grafik komputer.
Jadi nanti semua bagian objek akan diwarnai dengan satu warna yang sama tanpa ada perubahan atau gradiasi di dalamnya. Tetap sama, hanya satu warna. Nah, komputer hanya butuh satu warna, lalu nerapin secara rata ke seluruh area objeknya. Karena warnanya seragam, nah nanti tampilannya bisa terlihat datar, merah yang merah doang, hitam yang hitam doang gitu. Selanjutnya ada gradient mesh. Gradient mesh merupakan teknik gradiasi yang lebih kompleks dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, nanti jika di linear warnanya berubah dalam satu arah, nah di gradient mesh ini berbeda karena perubahannya bisa ke segala arah karena diatur lewat jaring-jaring atau grid yang berisi titik kontrol. Dia ada titik-titik kontrol seperti yang contoh ini. Nah, dia memiliki beberapa titik kontrol yang udah ditentuin gitu. Contohnya saya terapin di Photoshop gitu. Nah, teknik ini sering digunakan buat ngebuat efek pencahayaan atau bayang lebih lembut pada objek yang bentuknya tidak terlalu rata. Contohnya di sini saya ngambil yang apel karena nggak terlalu rata, terus ada pencahayaan di sini, ada beberapa titik poin di sini untuk ngatur pencahayaannya. Yang warna lain itu akan ngatur buat warna merahnya. Ada subdivision gradient mesh. Nah, ini mirip seperti yang sebelumnya, cuman pengembangan dari yang sebelumnya aja. Tapi cara pembagian jaring-jaringnya dibuat lebih halus gitulah, kayak lebih rapat mungkin. Jadi bidang yang awalnya cuma dibagi jadi berapa bagian besar akan pecah lagi menjadi jaring lebih kecil. Jadi seperti fungsi dalam fungsi dia akan menjadi lebih kecil. Nah, tujuannya agar transisi warnanya bisa lebih detail gitu, terutama di area yang punya perubahan warna atau cahaya yang kompleks. Contohnya di wajah manusia ini dapat dilihat kalau poinnya lebih kecil dibagi-bagi menjadi level 3, dia akan lebih kecil dan semakin kecil karena warna untuk contoh di wajah manusia dia kan punya pori-pori yang lebih kecil tuh, jadi mau nggak mau warnanya harus berbeda nanti. Lalu ada diffusion curve. Diffusion curve ini merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan gradasi warna yang harus fleksibel. Bedanya dengan gradient, kalau biasanya lurus dan melingkar, kalau diffusion curve ini bekerja dengan menggambar garis-garis yang punya warna di sisi di sisi-sisinya. Komputer kemudian menghitung bagaimana warna di antara garis-garis itu menyebar atau menyatu, mirip seperti air mencampur. Nah, contohnya kan seperti mencampur cat air ya, jadi seolah menyebar gitu. Kalau dilihat ini warnanya nggak berubah, maksudnya bisa berubah dengan arah bebas, nggak ditentuin oleh dia harus ada di posisi mana gitu, dia bebas nyebarin warna kemana aja. Lalu ada layer gradient. Di sini merupakan teknik gradiasi warna yang dibuat dengan cara menumpuk beberapa lapisan gradient sekaligus menghasilkan efek visual yang lebih kompleks. Contohnya, jadi daripada hanya satu gradiasi nih dari warna A ke B, nah layer gradient tuh punya beberapa gradient yang nggak cuma satu atau dua doang, dia bisa punya banyak warna yang saling tumpukan. Nah, nanti tiap lapisan punya arah, warna atau tingkat transparansi yang berbeda. Nanti contohnya di atas sudah ada ya. Langsung ke contoh. Nah, contohnya ini ada hitam, biru tua, biru muda, dan ada putih juga. Ada putih tapi dikit banget. Nah, teknik ini sering digunakan untuk menyintamin efek cahaya, bayangan, atau tekstur yang lebih dalam pada suatu gambar. Nah, contohnya ini dia kayak seolah lebih dalam ya, kayak terang terus naik ke atas, tapi cahaya warna biru. Lalu ada raster. Raster ini konsepnya seperti pixel sih sebenarnya, pixel. Jadi gambar yang awalnya hanya berupa garis titik atau koordinat, komputer akan ngitung posisi dan warnanya lalu konversinya jadi kumpulan pixel. Nah, layar monitor dan printer bekerja dengan sistem pixel bukan dengan bentuk vektor. Jadi oleh karena itu sebelum outputnya ditampilin ke layar, semua gambar harus dirasterisasi atau dibesarkan terlebih dahulu supaya bisa diterjemahin jadi warna dan posisi yang tepat di layar. Contohnya sambil di game Mario Bros ya. Ini kan lebih umum ya. Contohnya, nah awalnya ini juga dibentuk oleh proses rasterisasi. Awalnya dia hanya titik biasa terus dikonvert ke dalam bentuk pixel begitu. Selanjutnya ada vektor. Vektor berbeda seperti pixel. Vektor ini kebalikan dari raster. Nah, kalau raster kan tadi ngubah gambar vektor jadi pixel. Nah, kalau vektor justru mengubah gambar bentuk pixel jadi bentuk vektor yang tersusun dari garis, kurva, dan titik koordinat. Jadi komputer itu usaha mengenali pola atau tepi dari gambar raster lalu menggambarnya ulang dalam bentuk persamaan matematika. Kayak langsung kayak solid color gitu ya. Tujuannya supaya gambar bisa berbesar atau berkecil tanpa kehilangan ketajaman. Nah, karena bentuk vektor tuh nggak bergantung pada jumlah pixel. Contohnya saya ambil ke game lain. Nah, ini contoh dari vektor ya. Ini kan dia akan nebak dari samping-samping pixel diubah ke bentuk vektor. Contoh lain jika didesain itu bisa di Corel ya, contohnya ini dia bisa mengubah dari yang pixel ke dalam bentuk vektor, dia akan jadi lebih jelas. Control point ini sering saya temuin di graph After Effects ya, waktu saya ngedit. Jadi intinya kayak titik yang digunakan buat ngatur bentuk dari arah kurva atau permukaan dalam grafik komputer. Misal kurva atau bentuk yang dibangun dari persamaan matematis. Nah, contohnya di graph editor ya, After Effects yang sering digunakan. Jadi digunakan buat fungsi mengubah lekukan atau arah permukaan. Jadi komputer akan ngitung bagaimana bentuknya menyesuaikan posisi titik itu dengan cara interpolasi. Jadi kalau di graph editor seringnya buat ngatur kecepatan atau kelambatan suatu transisi. Lalu ada bicubic patch ya. Bicubic patch ini merupakan bentuk kumpulan titik kontrol. Nah, jadi nanti setiap patch ini berfungsi seperti potongan kecil dari permukaan yang bisa digabungkan dengan patch lain untuk membentuk objek yang lebih besar dan mulus. Nah, contoh di sini ngebentuk sebuah gajah, nanti ada beberapa bagian yang emang dipecah menjadi sendiri lalu digabungkan menjadi satu. Lanjut nomor 3, sebutkan dan jelaskan penerapan aplikasi konsep gradient dalam grafika komputer. Sebenarnya cukup banyak,
Cuman menurut saya, menurut saya konsep gradient dalam grafika komputer memiliki banyak penerapan, terutama untuk membuat interface atau UI ya, lebih menarik. Nah, gradient kan seringkali dipakai untuk membentuk efek pencahayaan, bayangan, atau transisi warna yang halus supaya gambar tidak kelihatan dasar atau flat. Nah, misalnya dalam digital painting atau desain antarmuka UI, nah, gradient bisa membantu menciptakan kesan, kedalaman, dan dimensi. Selain itu, gradient juga digunakan dalam 3D rendering untuk menghitung perubahan intensitas cahaya di permukaan objek. Contohnya banyak ditemuin di game atau film-film gitu ya, film yang basicnya kartunisme ya, sehingga hasil akhirnya terlihat lebih alami dan punya efek pantulan cahaya yang sekilas alami kayak natural ya. Misal nih, pas seringnya kalau waktu saya membuat tombol di aplikasi desain, saya kan bisa memakai linear gradient nih dari biru tua ke biru muda supaya terlihat ada efek cahaya di bagian atas. Nah, kalau di animasi yang sering saya pakai ya pas ngedit itu, nah, gradient bisa dipakai buat langit, air, atau efek cahaya seperti matahari terbenam terlihat lebih halus dan realistis. Nah, bahkan dalam tekstur mapping, gradient membantu ngasih warna di permukaan objek biar nggak monoton, biar nggak flat, fill color gitu. Terus gimana sih proses compositing dan dapat ningkatin kualitas visual pada hasil akhir grafika komputer? Oke, menurut saya compositing kan sering kali saya ngedit ya. Compositing itu merupakan proses menggabungin beberapa elemen visual seperti gambar, video, efek, cahaya, atau bayangan menjadi satu hasil akhir yang terlihat menyatu dan realistis. Ini sebenarnya bisa dibilang sebagai color correction tapi sedikit berbeda. Nah, tujuannya supaya hasil visualnya terlihat terpisah gitu. Tapi tampak alami seolah semua elemen memang ada dalam satu tempat atau satu objek itu jadi satu gambar itu. Nanti kita seolah manipulasi gitu. Nah, dalam grafika komputer, compositing sering dilakukan setelah proses rendering, terutama di animasi atau film. Nah, contoh yang saya ambil ini dalam kasus saya sendiri, saya biasanya yang saya masuk compositing itu seperti ini. Sewaktu saya ngedit, itu saya pakai beberapa coloring atau entah itu objek, warna, dan daun-daun. Bahkan yang di belakang ini ada background yang memang objek sendiri ya. Jadi nanti si karakter yang tengah ini karakter sendiri, yang background karakter sendiri. Terus ini bagian cahaya itu sendiri. Dan seolah-olah nanti setelah di compositing jadinya seperti satu kesatuan seperti ini. Dan ini tadi seperti contoh yang control ini ya, menjadi seperti ini. Ini sebenarnya untuk bentuk awalnya ini hanya berupa gambar aja yang tengah. Nanti setelah di compositing ubahnya akan jadi seperti ini. Jadi semua objek, entah itu objek, warna, pencahayaan dijadiin satu kesatuan, bahkan itu lightning jadi satu kesatuan sehingga sekilas menjadi satu objek yang sama di satu layer yang sama begitu. Baik, cukup penjelasan dari saya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata yang dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.